يا حامل القرآن. Ketika saya sampai di surat An-Najm dan saya mulai menghafal ayat demi ayat, dan ketika sampai ke salah satu ayat dari surat An-Najm, ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Di mana Allah SWT berfirman di salah satu ayat ini, wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian semua dalam janin perut ibumu. Allah menggambarkan bahwa kita semua dalam kandungan ibu, kita semua dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum," dan janganlah kalian merasa suci. Karena kita semua anak Adam banyak melakukan kesalahan, maka tak sepantasnya kita merasa orang yang paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui orang-orang yang bertakwa. Disinilah ayat yang sangat menggugah dan sangat mengharukan supaya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukannya sebagai seorang petani bukanlah menjadi penghalang bagi Uki untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ketika sebagian orang beralasan menjadi hafidhul Quran hanyalah mungkin dilakukan bagi mereka yang telah lama tinggal di pesantren tahfidhul Quran. Ada juga yang beralasan seorang hafid adalah mereka yang memiliki banyak waktu untuk memurojaah, dan banyak alasan yang dikeluarkan yang tak lain hanya menjadi pembelaan mereka atas keengganannya menghafalkan Al-Quran. Hari ini kehadiran Uki sebagai salah satu penghafal Al-Quran telah membuka mata kita. Dirinya yang selalu menghabiskan harinya di ladang untuk bertani mampu menjaga setiap ayat dari kitabullah. Sedikitnya waktu luang yang dimiliki justru menjadikan tantangan baginya untuk tetap bisa membaca Al-Quran kapanpun dan di mana saja ia berada. Oleh karenanya, saat bertani di ladang, dirinya tetap menyempatkan untuk membaca kalamullah sebagai bentuk perjuangannya dalam menghafal Al-Quran. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ahmad Musin, Ustadz saya di dusun Banaran, sebelah barat dusun saya, di mana di keseharian anak sebagai petani, setelah sholat asar saya menyempatkan 1 jam untuk belajar tajwid dan membaca Al-Quran kepada beliau. Dan saya setiap hari belajar kepada beliau selama 2 tahun. Jadi bagi saya untuk belajar Al-Quran tidak halangan meskipun saya seorang petani. Kemudian saya bertemu dengan Ustadz Rizal Yulial Putrananda. Beliau adalah asatidzah di Ma'had Harun Al-Irsyad, di mana beliau memotivasi saya, menyemangati saya untuk menghafal Al-Quran. Nah, dan disitulah kemudian saya mulai untuk menghafalkan Al-Quran sambil bertani. Maka saya buat jadwal di mana apabila malam hari setelah sholat maghrib saya baca
ayat demi ayat saya hafalkan. Satu ayat hafal, saya nambah satu ayat setelahnya. Sudah hafal ayat ini, saya ulang dari atas. Begitulah seterusnya. Sampai saya dapat satu muka hingga satu lembar. Kemudian di pagi hari setelah sholat subuh, saya bersiap-siap untuk ke kebun untuk menggarap tanah. Nah, disitulah saya bisa merojaah. Disitulah saya setiap hari bawa HP di mana saya isi dengan murotal. Saya bawa headset. Disitulah saya bisa merojaah kadang sambil macul, kadang sambil ngambil rumput rial, kadang sambil benerin tanaman yang roboh. Dan bagi saya petani sangat mudah untuk menghafal Al-Quran, karena petani itu yang kerja fisiknya, jadi otak tidak kerja, jadi bisa murojaah. Jadi tidak ada masalah bagi Anda yang petani untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Tidaklah sempurna kebersamaan seorang hamba dengan Al-Quran hingga mereka mau mentadaburi Al-Quran. Karena setiap orang yang mau mentadaburi Al-Quran seperti halnya seorang yang berusaha untuk memahami pesan demi pesan yang Allah sampaikan. Untuk itulah, ketika Uki telah menghafal ayat demi ayat, lembar demi lembar dalam mushaf Al-Quran, hingga sampai pada salah satu ayat di surat An-Najm, getaran yang hebat dirasakannya kala itu ketika memahami makna dari ayat yang dibacanya. Subhanallah, Uki yang besar di lingkungan keluarga sederhana memang belum memahami akan keistimewaan seorang penghafal Al-Quran pada saat itu. Orang tuanya kala itu hanya sebatas berusaha agar Uki sekedar bisa membaca Al-Quran. Untuk itulah mereka membekali Uki agar belajar membaca Al-Quran kepada seorang guru ngaji yang tinggal di desa sebelah. Kebaikan kedua orang tuanya yang tak mungkin bisa terlupakan, sebagaimana ia tidak akan melupakan guru ngajinya yang telah mengajarkan dirinya membaca Al-Quran. Ustaz Uki, saya penasaran ingin mendengarkan lantunan tilawah yang antum sudah hafalkan, Masya Allah. Bagaimana kalau misalkan saya membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, kemudian Ustaz Uki melanjutkannya? Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati la ta'budisy syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada satu yang juga kami ingin mendengarnya. Saya akan membacakan salah satu ayat dan nanti bisa disebutkan nama suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Di surat apa, Pak? Surat Yunus. Masya Allah, Masya Allah. Coba dibacakan untuk 2 ayat sebelumnya dari surat Yunus di ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dua ayat sudahnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. 2 bulan sebelum saya menyelesaikan hafalan Al-Quran, saya merasakan terharu dan sangat bahagia, di mana saya ingat kepada ibu saya akan janji saya kepada ibu, di mana saya harus menyelesaikan hafalan selama 4 bulan. Disitulah saya kemudian terpacu untuk segera menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan baik. Dan alhamdulillah setelah selesai 4 bulan, saya kembali lagi untuk membantu ibu saya. Karena pertama kali saya menghafal Al-Quran, saya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ingin sekali bisa semakin berbakti kepada orang tua saya. Memang di saat manusia sudah mulai merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana tidak membuat iblis dan syaitan untuk berhenti menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka terkadang mereka hinggapkan kepada hati manusia perasaan futur, perasaan putus asa. Dan disinilah ternyata ketika seseorang bisa mengalihkan rasa futur ini, rasa jengah, rasa jenuh, masih tetap berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, justru Allah akan berikan pahala dan juga akan selalu bimbing mereka dalam hidayah Allah, dalam kebaikan yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap orang. Pun demikian dengan Abdullah Uki, Ustadz Uki, yang di saat beliau hendak menghafalkan Al-Quran yang harus memiliki target, beliau menargetkan 4 bulan untuk menyelesaikan dalam menghafal Al-Quran. Namun ternyata beliau pun juga sempat mengalami masa-masa futur, yang kemudian beliau alihkan futurnya ini, rasa futur ini tetap dalam ketaatan. Beliau kerjakan sholat sunnah, kerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan hingga akhirnya Allah pun bimbing kepada Ustadz Uki ini untuk bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu kurang lebih 4 bulan 9 hari. Allah Akbar. Ya hamil al-Quran